Halo teman-teman, kembali berjumpa saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share ya tentang pengalaman dari teman-teman kos ya. Teman-teman saya yang menghuni kos ya, dan mereka merasa tidak kerasan di rumah kosnya dengan berbagai macam alasan seperti ya fasilitasnya tidak memadai atau tidak membuat nyaman. Ya, kalau misalkan di dalam kamar itu ya mereka sering ngalami AC-nya rusak ya, kemudian plafonnya mulai lembab dan bocor ya, kamar mandinya tidak bisa dipakai ya, seperti misalnya air mampet atau airnya kotor dan lain macam sebagainya ya, sehingga mereka jadi tidak nyaman dan tidak kerasan, dan ini juga berakibat ke performa mereka dalam entah mereka masih kuliah atau kerja ya, sehingga mereka ngerasa ya tinggal di rumah kos itu menjadi sengsara, artinya tidak nyaman ya. Nah, inilah yang mereka hadapi, dan ini yang saya coba sampaikan ya dari pengalaman saya bagaimana bisa mengurus rumah kos ya, memanage rumah kos, sehingga ya penghuni rumah kos itu merasa sangat nyaman ya, merasa bisa tinggal dengan happy ya, dan mereka juga bisa lebih produktif ya. Nah, saya akan sampaikan juga ya tips-tipsnya yang harus kamu lakukan ya supaya kamu bisa ya tinggal dengan aman, nyaman, happy ya, meskipun ini tinggalnya di rumah kos ya. Jadi ini bukan di rumah sendiri, rumah kos, tapi tentu akan menjadi sangat menggembirakan kalau kita bisa tinggal dengan nyaman. Tapi jangan lupa ya, tonton dulu videonya sampai habis ya, saya akan bagikan tips-tipsnya, dan juga jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak bisa ketinggalan video-video Deal with Willy berikutnya. Ya, seperti yang saya janjikan, saya akan sampaikan solusi-solusi konkretnya ya, bagaimana kamu bisa mendapatkan rumah kos yang nyaman. Ya, tapi perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya berkecimpung di dunia properti lebih dari 10 tahun. Salah satu bisnis properti yang saya jalankan adalah aset manajemen untuk properti. Ya, yaitu mengurus properti, aset-aset properti sehingga bisa disewakan ya secara maksimal, dan tentunya penyewaan yang maksimal itu hanya bisa berjalan kalau semua penghuninya happy dan nyaman. Nah, disinilah yang saya ingin sampaikan. Jadi kembali lagi, kalau kamu sebagai penghuni rumah kos merasa tidak nyaman, tidak happy, tidak kerasan ya, dan merasa banyak masalah ya, kamu bisa mulai ya mengkomunikasikan kepada pemilik rumah kosnya ya, atau pihak mengelola rumah kosnya supaya bisa memperbaiki. Tapi jika memang ternyata tidak ada perbaikan atau peningkatan kualitas dari komplain yang sudah kamu berikan sebelum-sebelumnya, ya kamu juga bisa mempertimbangkan untuk mencari rumah kos lainnya. Ya, dan ini memang murni hak kamu juga kan untuk memilih tempat tinggal rumah kos yang terbaik. Nah, untuk mencari rumah kos yang terbaik, yang nyaman, ya saya setidaknya membagikan ada 3 hal yang bisa kamu nilai. Ya, karena 3 hal ini merupakan ya cerminan dari rumah kos yang nyaman. Jadi kalau 3 hal ini, 3 poin ini aja itu istilahnya membuat kamu ngerasa puas, ya sudah seharusnya kamu akan merasa nyaman di rumah kos itu. Nah, saya akan sampaikan yang pertama, yaitu adalah fasilitas kamar, terutama dalam hal ini AC. Ya, dan di sini kamu harus cukup paham ya bagaimana AC yang benar-benar berfungsi dengan baik ya. Artinya ya, ketika kamu melakukan survei rumah kos, tidak ada salahnya juga kamu bisa mengecek AC di calon kamar yang ingin kamu tempati. Jadi jangan buru-buru memutuskan untuk langsung ambil kamarnya, tapi boleh kamu pastikan dulu AC-nya itu berfungsi dengan baik. Ya, tunggulah beberapa saat sampai kamu yakin bahwa AC-nya ini ya cukup dingin dan terawat dari sisi maintenance-nya
ya, sehingga ya ketika kamu tinggal walaupun untuk jangka waktu panjang ya, itu kamu akan mendapati kamar kamu itu nyaman ya, dan kamu juga bisa melihat track record dari pengelolanya, apakah mereka memaintain AC itu dengan konsisten ya, sehingga AC-nya itu tidak cepat rusak. Kita masuk yang kedua, yaitu adalah tentang kebutuhan sejuta umat. Nah, kamu pasti tahu ya, itu tentang WiFi ya. Di sini ya kita tahu ya, selain sandang, pangan, dan papan, saat ini kebutuhan utama itu WiFi, karena kalau nggak ada WiFi ya banyak orang ya mungkin sudah nggak bisa beli makan juga, nggak bisa beli baju juga ya, termasuk kamu juga cari kos melalui WiFi juga, ya kan? Ya, jadi pastikan WiFi ini harus lancar ya, lancar jaya ya, jadi harus stabil ya, harus stabil, dan ini merupakan satu PR juga bagi pengelola rumah kos ya, atau pemilik rumah kos itu ya, supaya bisa menghadirkan layanan internet yang stabil ya, yang speednya itu ya tidak naik turun ya. Nah, itu kamu juga harus pastikan. Jadi jangan buru-buru ya, jangan buru-buru ya untuk memutuskan mengambil kamar kos ya, sebelum kamu coba itu semua. Ya, yang ketiga ini nggak kalah penting juga ya, karena ini meskipun rumah kamu tinggal di rumah kos ya, bukan di rumah sendiri, tapi kamu harus pastikan ini juga sama amannya dengan tinggal di rumah sendiri ya. Benar, ini kita bicara tentang keamanan ya, jadi kamu harus pastikan keamanan di rumah kos itu terjaga ya. Salah satu paling gampangnya menilai dari apa? Ya tentu aja dari kamera CCTV. Jadi kamu harus pastikan kamera CCTV yang ada di rumah kosnya itu semuanya berjalan dan berfungsi dengan baik ya, termasuk juga bisa mengcover seluruh area di dalam rumah kosnya, sehingga ya kamu sendiri merasa aman ya, kamu mendapat penjagaan ya 24 jam ya setiap hari ya dari kamera CCTV yang sudah bekerja itu ya. Dan ini lebih baik ya kita mencegah dan tidak memberi celah bagi unsur-unsur ya, mulai dari yang tidak baik sampai ke arah kriminal ya. Nah, setidaknya itulah 3 hal utama yang saya bagikan pada kesempatan video ini. Nah, bagi kamu yang ingin tahu lebih detail tentang rumah kos yang bisa menghadirkan kenyamanan ya, ataupun juga kebersihan, termasuk juga menggembirakan buat kamu yang mau tinggal di rumah kos ya, kamu bisa cek di websitenya abdihome.id, atau kamu juga bisa kepoin ya sosial media Abdihome. Oke, sekian sharing dari saya, terima kasih dan bye-bye.